Halo, Assalamualaikum. Saya Meti Minawati Karyasari, mahasiswa program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis yang berjudul Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi dalam Tindakan yang Merugikan Perusahaan. Analisis Business Judgment Rule dalam Hukum Perusahaan Indonesia, studi atas kasus PT ASDP Indonesia Ferry Persero dan PT Pertamina Persero. Penelitian ini mengkaji bagaimana Business Judgment Rule dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan batas pertanggungjawaban direksi ketika suatu keputusan bisnis mengakibatkan kerugian perusahaan. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan tugas tersebut, direksi setiap hari dihadapkan pada berbagai keputusan bisnis yang mengandung resiko. Tidak semua keputusan bisnis akan menghasilkan keuntungan. Dalam praktik, terdapat keputusan yang justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Permasalahan muncul ketika setiap kerugian perusahaan langsung dipandang sebagai kesalahan direksi tanpa terlebih dahulu menilai bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Padahal, dalam dunia bisnis, kerugian tidak selalu berarti adanya pelanggaran hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam tindakan yang merugikan perusahaan? Dan yang kedua, bagaimana Business Judgment Rule dapat digunakan untuk menentukan batas antara business risk dan legal fault? Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kerugian merupakan resiko bisnis yang wajar atau merupakan akibat dari kesalahan hukum direksi. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yang saling berkaitan. Teori pertama adalah agensi teori yang menjelaskan hubungan hukum antara pemegang saham sebagai prinsipal dan direksi sebagai agen yang menjalankan pengurusan perseroan. Teori kedua adalah fiduciary duty yang menegaskan bahwa direksi wajib bertindak dengan itikat baik, penuh kehati-hatian, loyal terhadap kepentingan perseroan, dan menghindari benturan kepentingan. Teori ketiga dan terakhir adalah teori Business Judgment Rule. Dalam penelitian ini, Business Judgment Rule tidak hanya dipahami sebagai doktrin perlindungan direksi, tetapi digunakan sebagai instrumen analisis untuk menentukan apakah suatu keputusan yang mengakibatkan kerugian perusahaan merupakan business risk atau telah berubah menjadi legal fault. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji mengenai pengaturan Business Judgment Rule dalam hukum perusahaan Indonesia. Meskipun istilah Business Judgment Rule tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, substansi doktrin tersebut tercermin pada pasal 97 ayat 5 yang memberikan perlindungan kepada direksi apabila dapat membuktikan bahwa kerugian perusahaan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Direksi bertindak dengan itikat baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian. Untuk menguji penerapan Business Judgment Rule, penelitian ini menggunakan perkara PT ASDP Indonesia Ferry Persero sebagai objek utama penelitian dan perkara PT Pertamina Persero sebagai studi pembanding. Analisis dilakukan menggunakan 5 parameter Business Judgment Rule, yaitu pertama, keputusan diambil berdasarkan informasi yang memadai. Kedua, direksi bertindak dengan itikat baik. Ketiga, direksi memenuhi duty of care atau prinsip kehati-hatian. Keempat, tidak terdapat benturan kepentingan. Dan kelima, keputusan diambil demi kepentingan baik perseroan. Berdasarkan penerapan kelima parameter tersebut, penelitian ini menemukan bahwa Business Judgment Rule dapat digunakan sebagai parameter normatif untuk menentukan batas antara business risk dan legal fault. Dengan demikian, pertanggungjawaban direksi tidak dapat didasarkan semata-mata pada adanya kerugian perusahaan, melainkan harus didasarkan pada penilaian terhadap kualitas proses pengambilan keputusan direksi. Temuan ini merupakan kontribusi utama penelitian karena menempatkan Business Judgment Rule
bukan hanya sebagai doktrin perlindungan direksi, tetapi juga sebagai instrumen analisis dalam menentukan pertanggungjawaban direksi menurut hukum perusahaan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban direksi dalam hukum perusahaan Indonesia telah memberikan dasar normatif melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 dan Pasal 97. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Business Judgment Rule dapat digunakan sebagai parameter normatif dalam membedakan business risk dan legal fault. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban direksi seharusnya tidak hanya berorientasi pada akibat berupa kerugian perusahaan, tetapi juga memperhatikan apakah proses pengambilan keputusan telah memenuhi standar Business Judgment Rule. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perusahaan Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan, penegakan hukum, praktisi, dan akademisi dalam menilai pertanggungjawaban direksi secara objektif. Demikian pemaparan singkat mengenai hasil penelitian tesis ini. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum perusahaan Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban direksi atas keputusan bisnis yang diambil dalam menjalankan pengurusan perseroan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya Meti Minawati Karyasari, pamit undur diri.